Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nurmawan, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan topik penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai salah satu konsep penting dalam hukum perdata internasional. Penyelundupan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja mengubah atau merekayasa titik taut seperti kewarganegaraan, domisili, atau tempat dilakukannya suatu perbuatan hukum agar hukum yang berlaku menjadi hukum lain yang lebih menguntungkan baginya. Tujuan utama dari penyelundupan hukum adalah menghindari berlakunya hukum yang semestinya berlaku, sehingga memperoleh keuntungan yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hukum perdata internasional, tindakan seperti ini tidaklah dibenarkan karena bertentangan dengan asas itikat baik, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Penyelundupan hukum memiliki beberapa unsur, yaitu 1. Adanya aturan hukum yang ingin dihindari. Yang kedua, adanya kesengajaan untuk mengubah faktor penghubung seperti domisili atau kewarganegaraan. Yang ketiga, perubahan tersebut bertujuan memperoleh hukum yang lebih menguntungkan. Dan yang keempat, perbuatan tersebut merugikan kepastian hukum dan bertentangan dengan ketertiban hukum. Sebagai contoh, di suatu negara, perkawinan di bawah usia tertentu dilarang. Lalu, sepasang calon suami istri pergi ke negara lain yang memperbolehkan perkawinan pada usia tersebut hanya untuk melangsungkan perkawinan, kemudian kembali ke negara asal dan meminta agar perkawinan itu diakui. Dalam keadaan seperti ini, apabila terbukti bahwa perpindahan tersebut hanya bertujuan menghindari hukum negara asal, maka hakim dapat menyatakan telah terjadi penyelundupan hukum dan menolak akibat hukum dari tindakan tersebut. Contoh lainnya adalah seseorang yang memindahkan domisilinya secara formal ke negara tertentu hanya agar memperoleh keuntungan perpajakan, hukum waris, atau hukum perkawinan, padahal pusat kehidupannya tetap berada di negara asal. Akibat hukum. Apabila hakim menyatakan terjadi penyelundupan hukum, maka akibat hukumnya adalah: yang pertama, hakim dapat mengabaikan hukum asing yang dipilih. Yang kedua, hakim tetap menerapkan hukum yang semestinya berlaku. Dan yang ketiga, perbuatan hukum yang dilakukan dapat kehilangan kekuatan hukum atau bahkan dinyatakan tidak mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, konsep penyelundupan hukum berfungsi untuk menjaga agar hukum perdata internasional tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelundupan hukum merupakan upaya sengaja untuk menghindari berlakunya hukum yang seharusnya berlaku melalui perubahan faktor penghubung. Dalam praktik hukum perdata internasional, tindakan ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan itikat baik. Oleh karena itu, hakim berwenang mengesampingkan hukum yang dipilih apabila terbukti terdapat unsur penyelundupan hukum.
Demikian pemaparan saya mengenai penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai salah satu konsep penting dalam penyelesaian perkara perdata yang mengandung unsur asing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu R. Rizka Ginalita Dwi Putri, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional atas bimbingan dan ilmunya yang telah diberikan selama perkuliahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.